Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, kita lanjut kemarin ya teman-teman. Kita hari ini masih dalam topik yang sama, Ma'rifatullah. Bakal tak buka dengan sepenggal ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini surat setelah Al-Fatihah kan surat Al-Baqarah ya teman-teman. Terus apa namanya? Kan kita target nih buat jadi orang yang beriman, nggak cuman semata-mata muslim aja. Ini tak ulang sedikit ya, mungkin beberapa dari teman-teman sudah familiar dengan penggolongan ini, cuman buat yang belum, sedikit bekal dalam pembahasan. Kita sebagai muslim itu, eh, ya pada umumnya setelah bersyahadat, setelah bersaksi kalau Allah itu Esa, kalau Muhammad itu utusannya, insya Allah kita semua jadi muslim. Cuman ketika kita sudah digolongkan sebagai muslim, sesuai dengan kadar amal kita atau sebaliknya sesuai dengan kadar dosa-dosa kita, kita bisa tergolong untuk menjadi sesuatu yang lain. Ambil contoh ketika kita sempurna dalam keimanan atau kita mencoba ke arah situ, kita disebut sebagai golongan orang yang beriman. Ciri-cirinya banyak di Al-Quran. Kalau teman-teman mau ngecek pastinya ada di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ciri-ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk, tidak tidak berkata sia-sia, tidak berbuat sia-sia, menjaga amanah, menjaga sholatnya kayak gitu. Terus nanti ada lagi istilahnya muhsin, mukmin muhsin. Nanti ada juga kalau teman-teman mau ngambil jalan hidup tertentu, teman-teman bisa tergolong syuhada, teman-teman bisa tergolong alim ulama, teman-teman bisa tergolong orang-orang soleh. Nanti teman-teman bisa dikatakan sebagai waliullah mungkin, insya Allah. Kalau kita sebagai muslim ngambil jalan dosa, paling enggak ada dua. Sebagai orang tergolong orang yang fasik atau sebagai masuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Nah, kita ambil save apa ya, checkpointnya aja. Keamanan kita masuk surga itu terjamin ketika ciri-ciri orang beriman ada dalam diri kita. Nah, salah satu dikatakan oleh Allah di surat Al-Baqarah, orang yang beriman itu orang yang mengimani hal-hal gaib. Sekarang buat kita, Allah itu gaib. Allah itu tertutup, Allah itu tidak terlihat, ya kan? Termasuk perbuatan-perbuatannya Allah itu, ini aku nggak jadi ngomong nanti dah. Kalau nggak tatap muka takut salah kaprah. Ya gini, termasuk salah satu hal-hal yang gaib itu selain Allah sendiri adalah keimanan kita. Satu, yang kedua adalah ilmu kita. Kadang kita merasa diri kita banyak dosa, tapi di sisi Allah justru kerendahan hati kita, justru kita merasa lemah, kita merasa banyak dosa itu jadi sebab iman kita dianggap baik oleh Allah. Atau sebaliknya, ketika diri kita merasa banyak ibadah, bisa jadi di sisi Allah itu justru menurunkan derajat keimanan kita. Atau malah bisa linear. Ketika kita merasa banyak dosa, ya memang iman kita sedang turun. Ketika kita amalnya tambah banyak, ya memang iman kita sedang naik. Cuman naik turunnya itu Allah yang tahu. Kita cuman bisa berbuat, kita cuman bisa merasa, dan kita cuman bisa berharap. Maka dari itu keimanan seseorang tergolong gaib. Keimanan kita aja gaib untuk diri kita, apalagi keimanan orang lain. Orang lain.
termasuk dalam hal ini ilmu. Saya berhusnuzon kalau teman-teman yang mendengar di pagi hari ini, insya Allah ilmunya jauh lebih banyak. Apalagi kayak bangsane John Hilmi, Pak Ridwan, Ridwan Wisnu Burung nih. Nah ini sebagai contoh orang alim tidak perlu gabung forum. Saya malu kalau ada Ridwan juga soalnya. Ya, adabnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya tertekan kalau lihat nama-nama kayak Hilmi apa Ridwan gitu, jadi lihat nama-nama kayak Hilmi apa Ridwan gitu, jadi saya rada plong kalau ya gitulah. hmm, saya mana tadi, oh iya ya gitu, pokoknya ilmu itu nggak bisa diukur. Nabi Musa waktu ditanya umatnya, wahai Nabi Allah, siapa orang yang paling pintar, kan Nabi Musa bilang aku. Nah, sama Allah langsung ditegur. Ada orang yang lebih pintar dari kamu. Cari dia di tempat pertemuan kedua lautan. Kemudian Nabi Musa mengembara. Ketemulah orangnya. Beliau Nabi Khidir. Bahkan setiap perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir dipertanyakan oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa tidak sampai ilmunya ke sana. Padahal Nabi Musa tadi mengklaim dirinya lah yang paling cerdas di masa itu. Ini salah satu contoh ilmu itu termasuk hal yang gaib. Saya membuka dengan ini ya, terakhir kemarin kita masih bahas sifat-sifat Allah dan af'alnya dan perbuatan-perbuatannya. Aku mau nyinggung satu lagi sifat Allah, yaitu Al-Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nek teman-teman di bahasa Arab ki jenenge isim apa ya, aku radang. Pokoknya kebanyakan kata dasar di bahasa Arab itu pakai 3 huruf. Misalnya apa ya? Misalnya nur, nur itu nun, wawu sama ro. Terus akbar itu dari kabir. Ah, ah, misalnya Mahmud itu dari hak, mim sama dal. Ketika 3 huruf ini ditambah alif di depannya, dia jadi kata sifat yang menunjukkan keunggulan. Jadi ketika teman-teman ketika ketika kata Hamid itu berarti terpuji, kemudian jadi Ahmad, maka artinya yang paling terpuji. Ketika Nur jadi Anwar, berarti dia yang paling bercahaya. Ketika Kabir jadi Akbar, berarti dia yang paling besar. Nah, sifat Allah Akbar ini mau saya arahkan ke arah dosa terkait sifat-sifatnya Allah, yaitu syirik. Syirik itu kan ada 2 ya, syirik besar sama syirik kecil. Syirik besar itu menyembah Tuhan selain Allah. Syirik kecil itu percaya pertanda. Kalau mau dijabarkan lagi, syirik besar itu ya kurang lebih ada 2. Yang pertama, menganggap makhluk Allah punya kekuatan seperti Allah. Misalnya menganggap pohon bisa mengabulkan dosa. Menganggap pohon bisa mendatangkan hujan. Menganggap misalnya kalau dari teman-teman Nasrani menganggap kalau Nabi Isa itu bisa menggugurkan dosa-dosa mereka. Seperti itu dan seterusnya. Kalau terus kemudian syirik besar yang lain adalah menganggap diri kita mempunyai
hak yang sama atau kekuatan yang sama seperti Allah. Bedain ya. Yang pertama syirik besarnya adalah menganggap makhluk lain punya kekuatan seperti Allah. Yang kedua adalah menganggap diri sendiri punya kekuatan seperti Allah. Ya, syirik kecil itu juga ada kurang lebih ada dua kalau mau dijabarkan lagi supaya gampang. Yang pertama, ya percaya pertanda tadi. Teman-teman berpatokan pada ramalan bintang atau ada jejak jatuh berarti mau ada yang meninggal dan hal-hal semacam itu. Yo kamu duduk di pintu nanti rezekinya seret kopi. Kemudian seri kecil yang lebih kecil adalah ketika kita merasa lapar, menganggap yang bisa membuat kenyang itu adalah makanan. Ketika kita merasa butuh sesuatu, merasa yang bisa mendatangkan itu adalah uang. Ketika kita merasa gelisah, merasa yang bisa menenangkan adalah pasangan. Hal-hal demikian sebetulnya tergolong syirik kecil, tapi kecil sekali. Maka dari itu kita bersyukur ketika dalam sholat Allah mencantumkan kalimat syahadat pada setiap atahiyat. Karena kita nggak tahu kapan kita lepas dari ikrar bahwa Allah itu Tuhan yang satu ketika kita tidak mengingat Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap kebutuhan. Aturannya pada sama ya teman-teman. Misalnya tiba-tiba ada yang bingung langsung chat aja. Nah, balik ke sifat Allah yang maha besar tadi, Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwasannya kibir itu eh, adalah pakaiannya Allah, adalah jubahnya Allah. Kibir di sini di hadisnya diartikan sebagai kesombongan. Maksudnya kesombongan adalah satu, hak untuk merendahkan orang lain, dan yang kedua, hak untuk meninggikan diri sendiri. Jadi ketika kita mensifati dua hal ini, maka kita mensifati sifatnya Allah. Dalam lanjutan hadis kutsinya Allah berfirman, barang siapa memakai jubahku, maka tempatnya di neraka. Kalau dalam hadis yang lain, yang bukan hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebesar zarah. Dan diingatkan kembali, derajat manusia itu hanya ditentukan oleh dua hal, yang satu iman dan yang kedua ilmu. Dan tadi di awal sudah disampaikan kalau iman dan ilmu itu perkara gaib, dan yang tahu perkara gaib hanyalah Allah. Ini sedikit cerita ya. Bahkan para malaikat itu, ya nek kita menganggap malaikat gaib, berarti kan malaikat tahu antara sesama mereka. Ternyata enggak juga, karena sesama malaikat itu belum tentu mengenal satu sama lain. Besok di di apa namanya? Besok di surga ada yang namanya Hadiratul Qudsi. Hadiratul Qudsi itu jamuan untuk seluruh penduduk surga. Yang buka, yang bertugas untuk Yang bertugas untuk mengadakan itu malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu disuruh Allah untuk mengambil kuncinya, kunci untuk buka Hadiratul Qudsi. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menemui seorang malaikat, dan ketika malaikat Jibril sampai ke tempat malaikat yang nyimpen kuncinya itu, dia tanya, siapa dirimu? Kemudian Jibril jawab, aku hamba Allah bernama Jibril. Kemudian malaikat yang nyimpen kuncinya bilang apa? Dia bilang, sungguh aku belum pernah mendengar nama itu. Ini bukti bahwasannya malaikat Jibril yang dapat keutamaan untuk mendengar pertama kali semua firman-Nya Allah saja, nggak tahu semuanya.
apalagi kita. Lanjut ya. Kita masih berbicara tentang zatnya Allah. Sekarang kita masuk ke bagian Allah ada di mana. Ada banyak narasi yang mengatakan kalau Allah itu ada di mana-mana, ada juga sebagian narasi yang berkata Allah itu ada di atas arsy. Ini dua-duanya benar, tapi sebagian konteksnya mungkin salah. Ini sedikit saya coba luruskan seringkas mungkin. Yang pertama adalah secara zat Allah itu ada di arsy, ada di atas arsy-Nya. Kalau teman-teman coba tanya arsy-Nya Allah itu ada di mana, ulang ya, kalau teman-teman mencoba menerka arsy-Nya Allah ada di mana, arsy-Nya Allah itu ada di, nggak diurutin ya, tempat bumi kita berpijak sampai sampai keluar angkasa, sampai atmosfer itu, sampai lapisan ozon. Pokoknya di mana langit berwarna biru, bukan berwarna hitam, itu disebut langit dunia. Terus begitu kita keluar dari atmosfer sampai ke ujung alam semesta, itu wilayah langit pertama. Di atas itu ada langit kedua, ada langit ketiga sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada yang namanya Al-Kursi. Di atas Al-Kursi barulah arsy-Nya Allah. Hmm, kalau teman-teman coba bayangin ini ya, ada istana gitu, terus ada rajanya di sana. Kemudian raja itu duduk di singgasana. Biasanya kan mau waktu naik ke singgasananya ada kayak unda-undaan gitu kan, ada kayak tangga kecilnya. Karena biasanya posisi raja kan ada di atas jajaran-jajarannya yang lain. Kalau diumpamakan Al-Kursi itu sebagai undakannya, arsy-Nya Allah itu sebagai singgasananya. Jadi bukan jenenge kursi, bentuknya kayak kursi, enggak. Malah malah itu baru undakannya aja. Terus buat gambaran jarak, langit pertama yang apa ya, yang ya alam semesta ini dibandingkan dengan langit kedua itu seperti cincin di tengah padang pasir. Langit kedua kalau dibandingkan dengan langit ketiga sama kayak cincin di tengah padang pasir, begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Terus langit dan bumi yang 7 lapis tadi kalau dikumpulkan terus tok jejer ke sama Al-Kursi, itu Al-Kursinya seperti padang pasir dan 7 langitnya seperti cincin yang dilempar ke dalamnya. Al-Kursi dibandingkan arsy Allah, perbandingannya kayak gitu juga. Al-Kursi cincinnya, arsy Allah itu padang pasirnya. Nah, arsy Allah itu makhluk Allah yang paling besar. Di arsy Allah, nih sedikit gambaran ya. Arsy Allah itu ada 4 sungai, satu sungai air, yang kedua sungai cahaya, yang ketiga ada sungai api, terus yang keempat aku lupa sungai apa, catatanku hilang, apa aku nulis. Pokoknya unsur-unsur kehidupan ada di sana. Pun para ulama sedikit ada perbedaan pendapat. Makhluk makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah itu apa? Sebagian besar perdebatannya antara dua, arsy Allah dulu atau air dulu. Karena Rasulullah SAW bersabda, seluruh makhluk itu diciptakan dari air. Jadi bolak-balik antara di arsy ada air atau air itu kemudian salah satu unsur yang menciptakan arsy Allah. Tapi intinya arsy itu makhluk yang paling besar.
Terus sungai-sungai di surga itu muaranya hulunya datangnya juga dari arsy Allah. Kemudian arsy Allah ini disangga oleh 4 malaikat. Namanya Hamalatul Malaikah. Hamalatul Malaikah ini malaikat-malaikat terbaik yang senantiasa memuji Allah sembari menyangga arsy-Nya tadi. Dikatakan kepalanya Hamalatul Malaikah ini ada di langit ketujuh, terus kakinya ada di bumi. Kemudian untuk ukurannya buat gambaran kan jarak antara daun telinga sampai pundaknya Hamalatul Malaikah ini itu 500 tahun perjalanan. Terus ini aku mau nyisipin sedikit insight ya. Untuk hal-hal seperti ini apa namanya? Teman-teman di sini pernah nggak ada yang mempertanyakan sesuatu, mempertanyakan syariat mungkin atau mempertanyakan narasi-narasi yang ada di agama kita atau bahkan sampai pada pertanyaan Allah itu yang menciptakan siapa? Coba kalau yang pernah terbersit kayak gitu, ya disimpan aja nggak apa sih. Mungkin bisa direcall sedikit ingatannya pernah nggak dalam posisi kayak gitu. Untuk semua pertanyaannya, jawabannya sama. Teman-teman boleh bertanya, tapi dengan tujuan meningkatkan keimanan. Contohnya kayak yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tanya, ya Allah, benarkah engkau bisa membangkitkan orang yang sudah wafat? Allah berfirman lagi, emang kamu nggak percaya? Aku nggak percaya. Kemudian Nabi Ibrahim jawab, aku percaya, cuman kalau aku lihat, aku tahu benar, sungguh keimananku akan bertambah. Terus Allah suruh Nabi Ibrahim menyembelih seekor burung, dipecah bagian tubuhnya, dipencarkan ke puncak-puncak gunung yang puncak gunung berbeda, kemudian atas izin Allah, burung tadi, pecahan-pecahan tubuhnya bersatu lagi terbang kembali kepada Nabi Ibrahim. Pertanyaan yang diajukan untuk meningkatkan keimanan tidak masalah, tapi kalau pertanyaan yang dinyatakan dalam keadaan meragukan kuasanya Allah, itu tidak dibenarkan. Jadi teman-teman ketika tanya itu sudah dalam posisi yakin kalau itu benar, cuman ingin lebih tahu, itu nggak masalah. Balik lagi, ciri-ciri orang yang beriman adalah percaya kepada hal yang gaib. Kemudian Allah itu kan tidak berawal dan tidak berakhir. Ketika teman-teman sampai kepada pertanyaan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kata Rasulullah SAW, itu bisikan dari setan. Teman-teman tidak ada dosa ketika terbersit pikiran itu, tapi dianjurkan begitu terbersit, teman-teman langsung ta'awud, langsung istighfar, terus ditinggalkan pertanyaannya. Nggak usah dipikir lagi. Itu ya masalah mempertanyakan. Kemudian Allah itu punya kebiasaan mengukir kalimat-kalimatnya pada ciptaan-ciptaannya. Di kisah Isra di kisah Isra Mi'raj gitu ya, banyak contoh-contohnya. Misalnya Rasulullah itu diberi surban yang ada lafadz Allahnya, yang ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti tiap penduduk surga diberi cincin dengan lafadz yang sama. Nanti setiap bidadari di sana ada lafadz itu di tubuhnya. Di pintu-pintu surga, di pintu-pintu langit, itu banyak kalimat-kalimat Allah, dan kalimat Allah yang terukir di arsy-Nya adalah sungguh kasihku jauh melebihi murkaku. Jadi rahmatku jauh melebihi marahku.
kalimat tersebut yang tertulis di arsy-Nya Allah. Imam Ahmad pernah tanya ke murid-muridnya, kalau gitu arsy jarak dari arsy-Nya Allah ke sini itu berapa? Kemudian Imam Ahmad menyampaikan, sungguh jarak dari sini ke arsy-Nya Allah itu sebatas doa yang ini ada dua ya caranya. Satu, pujian yang tulus dari seorang hamba kepada Tuhannya. Yang kedua, doa yang diucapkan seorang hamba dengan hati yang bersih kepada Tuhannya. Apalagi kalau teman-teman menutup doa itu dengan kebesaran Allah. Mungkin teman-teman familiar kalau banyak doa yang ditutup dengan kalimat Rabbul Arsyil Azim. Ini salah satu kesukaan ilmi, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Kalau teman-teman pakai itu, teman-teman mancing dengan kalimat itu, insya Allah akan lebih mudah sampainya juga. Nah, keutamaannya apa? Doa dan pujian kita sampai ke sisinya Allah, keutamaannya adalah malaikat-malaikat itu tahu, terutama hamalatul malaikah ya, tahu pujian siapa yang barusan lewat atau doa siapa yang barusan lewat. Dan mereka mendoakan ampunan serta rahmat buat orang-orang yang pujian dan doanya lewat sampai arsy-Nya Allah. Nanti nggak tahu di hari keberapa kita bakal bahas perkara-perkara yang bikin doa atau pujian tidak sampai. Dan kalau teman-teman nanti sampai ke situ, insya Allah bakal tahu kalau sedikit sekali doa orang-orang yang sampai bahkan ke langit ketujuh, apalagi ke sisinya Allah. Dan sedikit spoiler, kalau doa kita sudah sampai ke sisinya Allah, maka resiko resiko kita jadi hamba yang buruk justru malah lebih besar lagi. Itu disimpan dulu ya. Nanti coba aku share ke Ridwan materi yang tadi bisa sampai di hari keberapa. Oke. Sama seperti makhluk-makhluk Allah yang lain, arsy Allah itu pernah juga merasa, juga berbicara, juga menangis. Nah, arsy Allah ini dulu pernah bergetar waktu saat bin Mu'ad meninggal dunia. Saat bin Mu'ad itu meninggal akibat luka perang. Jadi dia nggak meninggal di medan perang, dia meninggal setelahnya, tapi tetap terhitung syahada karena yang bikin beliau wafat adalah sakitnya yang dibawa dari medan perang. Kenapa kok arsy Allah itu berguncang ketika saat bin Mu'adz wafat? Karena arsy Allah itu seneng, senang menyambut kepulangan rohnya saat bin Mu'ad. Karena rohnya para syuhada itu kelak di alam barzah, mereka nunggunya persis di bawah arsy Allah, yang dikatakan di bawah arsy Allah itu banyak lentera-lentera, yang lentera-lentera ini berlaku sebagai tempat tinggal buat roh-rohnya para syuhada yang Allah bentuk seolah-olah roh itu seperti burung-burung yang berwarna hijau. Jadi ketika kita wafat sebagai syuhada, kita kayak punya sangkar gitu di bawah arsy Allah. Tempat terjauh makhluk bisa bisa sampai. Kecuali Rasulullah SAW ya. Itu begitu. Buat for your information saja, di alam barzah kedudukannya para syuhada itu lebih tinggi dari surga Firdaus. Buat take note ya, di alam barzah, bukan di akhiratnya. Terus daripada aku lupa kalau mau nyinggung di lain kesempatan, para syuhada itu ketika sudah pol mentok gitu ya,
nggak ada golongan manusia lain yang lebih tinggi dari mereka di alam barzah. Allah tanya, cukup nggak nikmatku? Mau minta apa lagi? Para syuhada bilang sudah cukup. Allah tanya lagi, para syuhada bilang sudah cukup. Allah tanya yang ketiga kalinya, maka para syuhada ini berkata, sungguh kalau kami bisa meminta, maka kami minta hidup lagi supaya bisa syahid lagi. Saking mereka merasakan nikmatnya jadi syuhada. Begitu. Nah, itu ya secara zatnya Allah, nggak teman-teman bingung. Ada di mana? Ada di atas ars yang jaraknya demikian, yang kurang lebih bentuknya demikian, nuansanya seperti itu. Terus maksud dari Allah ada di mana-mana adalah kalau yang ingat kemarin aku bikin perumpamaan, kamu nyimpen cincin di dalam kotak. Kan kamu nggak bisa lihat cincinnya kayak gimana. Jadi kamu cuma bisa lihat kotaknya, nggak bisa lihat cincinnya. Misalnya kalau nggak pakai aplikasi ini deh, aku ngomong kan kalian nggak bisa dengar karena kalian ada di rumah masing-masing. Karena kita ada jarak, kita ada terhalang sesuatu, halang sesuatu, tapi Allah yang ada di atas arsnya bersemayam di sana itu tahu semua hal yang terjadi, mendengar segala sesuatu walaupun terhalang oleh ciptaan-ciptaannya. Karena kembali lagi Allah adalah Khalik, tidak bergantung pada makhluk. Makhluklah yang bergantung pada Khalik. Itu satu ya maksudnya Allah ada di mana-mana. Allah melihat dan mendengar segala sesuatu. Dan yang kedua, kuasa Allah ada di semua tempat. Jadi nggak ada satu helai daun yang gugur kalau Allah nggak tahu, kalau Allah nggak tetapkan sebelumnya. Takdir dari satu daun dengan daun yang lain semua beda-beda dan Allah semua tahu. Ada yang semua tahu, yang dimakan ulat, ada yang jatuh, ada yang dipetik, ada yang dimakan rusa, ada yang terbakar, ada yang layu. Semuanya Allah tahu dari mulai daun pertama yang tumbuh di bumi sampai yang terakhir gugur besok waktu kiamat. Untuk ma'rifatullah yang kepada zatnya kurang lebih tak cukupkan dulu kecuali dari teman-teman mau ada topik lebih dalam mengenai Allah itu sendiri. Misalnya tidak ada, insya Allah bakal tak lanjutkan ke bab ma'rifatullah ini dengan kenalan sedikit sama ciptaan-ciptaannya. Nah itu tak kasih opsi hari ini sudah dulu atau lanjut secukupnya di topik yang baru. Bagaimana teman-teman? Nah, lanjut ya. Mungkin teman-teman, mungkin lanjutnya tak lanjutin intro aja ya, nggak bahas detail intro untuk bab berikutnya. Kenapa kok kenapa kok belajar tentang makhluk Allah itu perlu atau penting di awal? Karena makhluk Allah itu perpanjangan dari sifat-sifatnya, nggak cuman manusia. Kalau kemarin kan kita bicara manusia bawa sifat-sifatnya Allah, padahal seluruh makhluknya kayak gitu dalam kapasitasnya masing-masing. Kalau teman-teman familiar dengan keutamaan ibadah. Keutamaan ibadah itu kecil banget. Dikatakan orang yang berilmu tidurnya itu lebih utama daripada sholatnya ahli ibadah. Satu hembusan nafas wali Allah, kekasih Allah, itu lebih besar pahalanya daripada ibadah seumur hidup dari orang soleh. Kemudian satu jam tafakur, 1 jam berpikir itu lebih baik daripada 1000 tahun atau beribadah atau lebih baik daripada 1000 rakaat sholat. Memandang wajah orang yang berilmu itu lebih utama daripada beribadah sekian
yang banyak. Aku nggak bawa catatan yang masalah itu, cuman keutamaan ilmu di atas ibadah itu banyak sekali. Ini aku nge-highlight dikit beberapa makhluk yang akan kita bahas untuk nambah hazanah dan supaya kita bisa lebih tahu gimana caranya memposisikan diri sebagai makhluk Allah sebagai makhluk Allah di muka bumi. Kurang lebih ada 7. Yang pertama udah kebahas tadi arsy Allah. Yang kedua, yang ketiga nanti satu paket Al-Qalam sama Lauhil Mahfud. Yang keempat kita bahas malaikat. Nah, yang alhamdulillah kalau mungkin teman-teman yang mungkin pernah lekok sama saya atau satu forum sama saya, mungkin di Sejaroh atau di mana, kan udah sering lewat di poin ini ya, karena pasti di awal kenanya ini, materinya kayak gini. Cuman ketika kita bahas malaikat, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu yang saya dapat info yang lalu saya dapat insight lebih tentang malaikat. Kemudian yang kelima kita bahas langit dan bumi, yang keenam jin, baru yang terakhir manusia. Kurang lebih seminggu awal kita bakal ke arah situ. Aku menjawab pertanyaannya ini dulu ya. Ini dulu ya. NN kini ini toh? Oh bukan. Via. Eh, sorry. Aku ketuker-tuker sama kalian nih, Neni ya Lulu. Kalian tampak Dep dan bergerombol. Enggak kembar. Cuman kalau aku ngapa-ngapain, ya hanya ketemunya sama kalian di sekolah, di KM aku. Oke. Tak jawab dulu satu-satu ya. Yang satu, kalau tadi oh, aku ngoreksi. Jadi, langit yang warnanya biru itu langit dunia. Itu belum dihitung langit pertama. Langit pertama itu setelah langit dunia sampai ujung alam semesta. Jadi, kalau kamu belajar astronomi yang teorinya apa? Kalau alam semesta itu terus mengembangkan, itu di hadis qudsi Allah juga berfirman demikian kok. Aku menciptakan langit tanpa tiang dengan kokoh dan senantiasa berkembang atau meluas dalam kecepatan yang melebihi cahaya. Di hadis qudsi Allah bilangnya kayak gitu. Terus aku mau izin dulu ke takmir musola Anur dulu waktu masih musola. Apa ya takmir Ridwan apa ya masih zamannya Ahmad. Eh, buku hadis qudsisnya tak bawa, hadis qudsi tak bawa, hehehe. Aku sinau kawan. Maaf ya. Itu ya, langit pertama itu alam semesta yang kita kenal. Nek gue ngerti Andromeda atau kemudian nebula apa segala macam itu langit pertama. Terus batasan langit pertama itu ya batasan alam semesta yang masih mengembang itu. Terus batas langit kedua, langit ketiga dan seterusnya itu eh, aku nggak nemu narasi yang spesifik, cuman aku ada narasi yang menyebutkan pintu-pintu tiap langit itu terbuat dari apa. Pintu langit pertama dikatakan hanya pintu saja. Pintu langit kedua dikatakan terbuat dari besi. Langit keempat itu dari perak. Langit kelima itu dari emas. Langit keenam itu dari permata. Langit ketujuh itu dari mutiara. Langit keenam sama langit ketujuh aku mungkin agak miss ya karena permatanya juga disebutin spesifik apa. Tapi kurang lebih narasi yang ada sejauh ini yang aku tahu bukan batasannya apa, tapi pintunya seperti apa atau paling nggak terbuat dari apa. Gitu ya buat yang pertanyaan nomor satu. Terus yang kedua,
Buat apa Allah bikin langit berlapis-lapis sebesar itu? Eh, tak asik gambaran wae ya. Ambil contoh langit kedua. Langit kedua itu isinya malaikat perang. Jadi kalau di bumi ada sesuatu, mungkin Nabi Allah atau hambanya Allah sedang kesusahan, sedang butuh bantuan, atau sedang ya mungkin diserang musuh Allah atau kebalikannya sedang menyerang gitu ya. Yang standby bantu ini itu malaikat-malaikat di langit kedua. Terus eh, kita imani gini, pada umumnya penduduk malaikat itu kan penduduk langit itu kan malaikat. Allah katakan nggak ada sejengkal langit, nggak ada satu jengkal di langit yang nggak ada malaikatnya. Jadi malaikat itu banyak banget. Terus apalagi ya? Pokoknya kegiatan-kegiatan di langit kita nggak tahu macamnya kayak gimana. Cuman yang bisa tak sampaikan adalah di sana banyak malaikat dengan tugasnya masing-masing. Sebagai contoh di langit dunia yang kecil ini ada empat malaikat di penjuru ada empat malaikat di empat penjuru bumi yang Allah tugasin buat niup angin di atas bumi. Belum lagi nanti tiap tetes hujan ada malaikat yang nganterin sampai jatuh ke tanah dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya kira-kira. Terus bagian makhluk yang ada di langit di antaranya buruk. Nek kamu tahu buruk, buruk itu nggak cuma satu tapi banyak. Jadi kayak ada, aku lupa malaikat Jibril ngambil buruk itu di langit keberapa. Cuma kan kayak semacam ada padang rumputnya gitu buat tempatnya mereka. Terus nabi-nabi juga ada di langit, roh-rohnya orang-orang soleh juga ada di sana. Nanti kita akan sampai ke pembahasan itu. Ambil contoh Nabi Ibrahim itu ada di langit ketujuh, dan kebiasaannya Nabi Ibrahim sambil menunggu hari kiamat, beliau bersandar di yang namanya, aku lali jenenge apa? Ada yang ingat nggak ya? Namanya, hmm, namanya, namanya Baitul Makmur. Ya benar Baitul Makmur. Ya Baitul Makmur itu pusat ibadah penduduk langit, ada di langit ketujuh. Kalau di bumi ada namanya Ka'bah istilahnya Baitullah. Di langit pertama itu kayak pos wahyunya Allah. Jadi Al-Qur'an itu turun sekaligus ke langit pertama, terus dari langit pertama disampaikan oleh malaikat Jibril secara bertahap ke Rasulullah itu ya selama panjang 23 tahun itu. Jadi enggak tiap kali ada firman malaikat Jibril naik ke langit, tapi udah standby di langit pertama. Di langit pertama itu ada tempat namanya Baitul Masmur. Ka'bah, Baitul Masmur sama Baitul Makmur yang di langit ketujuh, anggap aja itu linear. Jadi banyak aktivitas langit dan tempat-tempat di langit yang tidak kita ketahui. Terus wow fakta aja, malaikat yang suka jalan-jalan di langit itu malaikat Israfil sebelum sebelum dikasih trompet. Sedangkan malaikat yang lain kurang lebih stay sama tugasnya masing-masing. Tuh, yang ketiga, kenapa Allah harus di atas singgasana, terus kenapa harus disangga sama malaikat padahal maha kuasa? Intinya Allah menciptakan makhluk itu buat kebaikan manusia. Kalau mau lebih spesifik lagi, Allah menciptakan semua makhluk itu untuk kebaikannya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada arsh, itu yang butuh bukan Allah tapi kita. Kalau nggak ada arsh, kita nggak tercipta satu. Yang kedua, kita tidak ternaungi bahaya-bahaya dari langit, dari apa yang ada di atasnya. Sebagai contoh, kita tuh nggak kuat secara fisik melihat Allah.
Makanya perlu ada hijab. Pernah ingat nggak kalau Nabi Musa minta lihat Allah, Allah. Terus Allah berfirman, lihat gunung itu, aku akan menampakkan diriku padanya. Kalau dia kuat, kamu bisa lihat aku. Terus tiba-tiba gunungnya meledak dan meledak, nggak ada sisanya. Saking kerasnya suara gunungnya meledak, Nabi Musa pingsan. Ketika siuman, Allah berfirman, sungguh yang aku tampakkan tadi, bahkan belum seujung kukuku. Allah berfirman kayak gitu. Allah ngomong kayak gitu aja gunung hancur. Padahal jaraknya seberapa kayak tadi. Jajal tak walik, kamu yang dihimpit sama gunung kan kita yang hancur. Jadi secara fisik kita ini terlindung. Anggap aja nggak ada langit pertama, nggak ada langit dunia. Kan kita kenter-kenter di luar angkasa gitu, nggak tahu berapa lama udah mati, nggak ada oksigen. Jadi langit dunia itu ada perlindungan dari apa-apa yang ada di langit pertama. Langit pertama itu ada sebagai perlindungan dari ada apa-apa yang ada di langit kedua, kayak gitu seterusnya. Dan yang dapat benefit dari semua itu yang paling utama adalah manusia, bukan makhluk-makhluk yang ada di sana. Itu kira-kira. Jadi bukan karena Allahnya lemah, tapi karena kitanya yang lemah. Kitanya yang lemah. Kita yang butuh semua makhluk-makhluknya Allah tadi, bukan Allah yang butuh. Terus yang keempat, kalau mengibaratkan arsy Allah sebagai luasan, berarti Allah punya ukuran. Ya kembali lagi ya, arsy itu kalaupun ada luasannya, itu fungsinya buat kita, bukan buat Allahnya. Tuh. Dan istilah-istilah yang Allah kasih, misalnya arsy itu singgasananya, al-kursi itu pijakannya, itu semuanya untuk memudahkan kepemahaman manusia karena ilmu kita terbatas, karena kapasitas kita terbatas. Ketika kita ngomong al-kursi itu pijakannya Allah, Allah nggak butuh berpijak untuk naik ke atas arsy-nya misalnya. Misalnya ketika kita bicara Allah itu bersemayam di atas arsy-nya, ya Allah nggak butuh bersemayam di mana-mana juga gitu. Itu ya. Oke, oke, aku ke ini ya, ke tahun jawab coba lagi. Aane Mbah Kaum apa amal Mbah Kaum? Oh, tahun jawab Mbah Kaum dulu. Hmm, ini ya, intinya zatnya Allah itu ada di atas arsy, kuasanya Allah itu ada di mana-mana. Gitu aja. Jadi kalau ada orang bilang Allah ada di mana-mana, adab kita nggak perlu, kalau kamu nggak yakin orang itu bisa nerima logikamu, kamu aja apa namanya kayak berprasangka baik kalau yang dia maksud Allah di mana-mana itu ya itu tadi Allah melihat semuanya, Allah berkuasa atas segala sesuatu, bukan Allahnya di situ. Bahkan ekstrim gitu ya orang-orang yang bahas masalah kayak gini kalimatnya. Kayak misalnya kamu ada di kamar mandi mau buang hajat, masa Allah ada di situ? Masa Allah ada digorong-gorong sama tikus-tikus dan seterusnya dan seterusnya. Zatnya Allah ada di atas arsy, kuasanya ada di mana-mana. Itu ya Mbah ya. Terus mana dulu nih? Yang karena perumpamaan itu bikin kita jadi terpecah belah. Ah, ini tips aja ya. Kalau masalah ilmu-ilmu kayak gini, teman-teman cukup mengimani, nggak perlu jadi perdebatan. Bahkan untuk masalah fikih pun, ketika itu berbeda, juga cukup diimani dan diamalkan sesuai dengan keyakinan yang kita pegang. Eh, nggak perlu berdebat karena perdebatan itu udah selesai waktu syariatnya tuh beda, tuh enggak? Jadi
yang ngeluarin beda syariat itu kan pasti udah merujuk ke syariat yang udah ada. Jadi ketika dia bikin bikin eh, taklid baru atau bikin ijtihad baru, itu tuh udah termasuk perdebatannya. Nah, tugas kita itu tinggal milih, nggak usah berdebat. Kamu milih yang mana, si siap ya temanmu milih yang lain, itu nggak masalah. Selama yang dipilih tidak ada dalil yang menyanggah. Tuh. Jadi kita nggak usah fokus di pecah belahnya. Kalau ada yang pecah belah, kita doain supaya tidak minimal kalau nggak bersatu, rukun gitu aja. Nggak usah masuk ke ranah itu. Terus buat Neni, penjelasan lebih lanjut kenapa makhluk spesialnya Rasulullah. Ini kalau aku jujur nggak dapet itu di awal, dapetnya di akhir. Maksudnya nggak dapet di awal, maksudnya nggak dapet di awal tuh kita nggak bisa jawab pengennya Allah apa, kenapa yang diciptakan Allah itu Nabi Muhammad dulu, kenapa ini ini nah, bentar. Sebelum ke situ biar gampang tak mengetik sesuatu. Nah, itu tahapan penciptaan ya. Jadi Allah tuh sebelum menulis segala sesuatu di Alkitab, Allah itu al-ilm dulu. Allah itu mikir dulu. Yang pertama kali terbersit dalam kehendaknya Allah adalah Nabi Muhammad. Allah pengen punya kekasih yang kemudian Allah iki jenenge sopo. Ini apa namanya? Ini dia dari ini nanti bentuknya kayak gimana, rupanya, terbuat dari apa gitu kan. Terus ketemu bentuknya kayak gini dari ini. Nah, kamu runtut lagi, kapan waktu yang tepat dia turun, dia ada misalnya. Oh, waktu yang tepat itu saat ini. Berarti untuk sebelum itu harus ada kakeknya dulu, harus ada uh, bapaknya, kakeknya, harus ada nenek moyangnya dulu. Maka dari itu adalah ras manusia. Kemudian yang pertama diciptakan Nabi Adam. Manusia butuh tempat, makanya Allah ciptakan bumi. Bumi butuh perlindungan, makanya Allah ciptakan langit. Uh, Allah nggak mungkin turun tangan langsung sama ke makhluknya. Makanya Allah ciptakan bantuan-bantuan supaya kita bisa sampai kepada Allah. Salah satunya adalah malaikat. Ya, Allah butuh ada malaikat itu bukan karena Allah butuh dibantu, tapi karena kita yang butuh bantuan. Semua logikanya kayak gitu. Dong. Jadi walau nanti nek teman-teman mungkin ketemu apa yang pertama kali diciptakan Allah, kan tadi aku bilang arsh. Kemudian manusia pertama itu siapa? Nabi Adam. Secara fisik itu yang di bagian al-khaliq itu urutannya gitu, arsh dulu. Manusia pertama Nabi Adam. Tapi al-ilmu di al-ilmunya Allah yang pertama kali Allah kehendaki itu adalah Nabi Muhammad. Awalnya kayak gitu. Aku paling tapi aku dapatnya Rasulullah itu paling istimewa, paling disayang Allah adalah gini. Teman-teman mungkin familiar sama hadis kalau barang siapa mencintai apa yang ada di bumi, maka dia dicintai apa yang ada di langit. Ya kan? Terus nggak ada orang yang paling sayang sama manusia selain Rasulullah. Nggak ada yang paling sayang sama alam selain Rasulullah. Nggak ada yang paling takut sama Allah selain Rasulullah. Nggak ada yang paling sayang sama Allah selain Rasulullah. Bayangno ketika kamu dikasih kesempatan untuk minta apapun dan dikabulkan. Rasulullah mintanya jangan sampai ada umatku yang masuk neraka.
sebanyak apapun, sebesar apapun, apapun dosanya. Rasulullah minta kayak gitu, cuman minta itu aja. Kalau kamu sebagai manusia, milih manusia siapa manusia yang paling kamu cintai? Apa nggak milih beliau? Ketika nabi-nabi yang lain dikasih kesempatan yang sama, mintanya lihat Allah. Ada yang mintanya mati di surga. Ada yang mintanya, ya Nabi Adam minta umurnya dibagi ke Nabi Daud. Nabi Idris minta wafat di langit. Nabi Sulaiman minta kerajaan. Nabi Yunus minta selamat dari ikan paus. Nabi Ibrahim pernah minta minta punya anak. Nabi Zakaria juga. Nabi Nuh minta azab buat kaumnya. Tapi Rasulullah enggak. Bahkan ketika nabi-nabi yang lain itu antipati kepada orang yang berdosa, bermusuhan. Hmm, ya mungkin kalimatku salah ya barusan. Tapi intinya kan caranya beliau adalah orang kafir itu perlu tidak ada untuk mengamankan keberlangsungan kehidupan. Tapi Rasulullah mintanya semua diampuni. Nah, aku nemunya kenapa kok Rasulullah yang paling spesial ketika beliau dikasih kesempatan untuk minta apapun, mintanya cuma satu dan nggak buat dirinya. Gitu. Mungkin teman-teman juga kerasa ya kalau kalian doain orang lain, pasti kan ada lingkupnya toh. Entah itu cuma keluargamu, entah itu cuma orang-orang yang kamu kenal. Nah, Rasulullah enggak. Gitu ya. Tak tutup dulu aja karena sudah lewat dari jam 6. Nek masih mau stay diskusi monggo. Saya cukupkan dengan istighfar dan astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertanyaan pertama, yang makhluk tercipta untuk menyokong Rasulullah itu, gini, alasan makhluk ada itu kembali ke nurani kita masing-masing. Jadi semua pendapat benar. Nah, mana yang paling kamu merasa itu baik, mana yang paling kamu yakini, stay di situ aja. Ketika kita milih ada ya, untuk menyokong Rasulullah, berarti kan kita akan berbuat seperti itu. Bahkan wasiat dari Habib Umar, kalau misalnya kita dakwah, kita ngisi kajian atau kita nge-share sesuatu di media sosial mungkin, itu diniatkan untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Jadi bukan kitanya dakwah, tapi kita bantu dakwahnya beliau. Ya. Terus masalah permintaan, sebagaimana umumnya manusia, setiap saat boleh meminta. Jadi nggak ada yang namanya orang itu dijatah kuota buat minta-minta. Tapi permintaan nabi-nabi dalam sirah-sirah itu kan tercatat. Saya Nabi Adam selain minta umurnya dibagi ke Nabi Daud, Nabi Adam pernah minta diampuni gara-gara terlanjur makan buah holdi, ya kan? Atau misalnya apa ya? Ini aja deh. Kalau kamu nganggap ada kalimat, aku lari kalimat. Jadi gini, pokoknya yang paling yang bener-bener rahmatan lil alamin itu ya beneran Rasulullah, karena ambil contoh Nabi Isa sama Nabi Yahya itu satu zaman. Nabi Isa itu fokus ke orang-orang yang berdosa, Nabi Yahya itu fokus ke orang-orang yang soleh. Rasulullah enggak. Rasulullah fokusnya ke semua. Tuh. Jadi kalau kamu ngetrack permintaannya para nabi, yang paling mulia ya itu ya permintaannya Rasulullah, gitu kira-kira.
Jadi kan ada 4 tahap penciptaan. 1 al-ilmu, 2 al-kitab, 3 al-masyiah, 4 al-khaliq. Al-ilmu yang tadi ya Allah berkehendak, yang Alkitab Allah nulis semua kehendaknya. Nulisnya di mana? Nulisnya di Lauhil Mahfud. Insya Allah besok kita bahas. Jadi semua rencananya Allah tuh ditulis, tuh ya. Terus al-masyiah, tulisan tadi jadi blueprint, jadi gambar, jadi desain. Anggap aja kayak gitu, kayak gitu. Al-khaliq itu anggap aja blueprintnya tadi masih hitam putih. Al-khaliq itu bagian mewarnainya. Nah, mewarnainya itu tidak satu waktu. Misalnya ketika Nabi Adam diciptakan berarti nggon bagiannya Nabi Adam murup. Pas kamu lahir bagianmu di blueprint itu murup terwarnai itu. Nanti ketika lukisannya sudah terwarnai semua, samalah dihapus. Nah, dihapusnya itu waktu kiamat. Jadi ketika blueprintnya tadi sudah sempurna, sudah terpenuhi semuanya, dirasa sudah cukup, dikembalikan lagi dari nol gitu. Yogi mau Mbah, Nur Muhammad itu, Nur itu kan cahaya, cahaya itu ilmu. Kamu lari ke al ilmu tadi, tahapan penciptaan al ilmu yang pertama, al ilmu yang pertama adalah Muhammad, Nur Muhammad. Gitu ya. Jadi kehendak Allah terhadap adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak balikin ke admin ya, nek mau nutup atau matiin roomnya. Tuh nanti ya Nen, biar pelan-pelan kita belajarnya. Bahkan kita pelan-pelan saja sepertinya sudah ngebut. Oh iya, via, sorry. Oke, NN via NR Neri. Oke, sorry, sorry. Gitu ya, Vi. Nih, aku coba nyusun per hari-harinya. Nanti kamu standby di hari surga neraka aja. Sorry toh. Aku out ya, teman-teman. Bye.